Hi students, how are you today? I hope you are all fine today. Kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris, di mana hari ini kita akan mempelajari tentang writing your creative narratives. Mungkin kalian udah mempelajari tentang teks naratif pada SMP dan SMA, di mana kalau naratif itu biasanya kalian terkenal dengan fairy tales, cerita-cerita dongeng, legenda, dan yang lainnya. Nah, di sini ada bedanya. Di sini writing your creative narratives. Apa itu maksudnya? Kita bahas ya. Nah, di sini example of narratives. Ada beberapa contoh naratif yang biasanya kalian tahu. Biasanya di soal-soal UN pas kalian lagi SMA itu pasti ada bentuk dari teks naratif. Biasanya contohnya seperti Cinderella. Pasti kalian sudah tahu ya cerita Cinderella seperti apa, dimana Cinderella ini menceritakan seorang putri yang diberikan keajaiban di mana bisa bertemu dengan sang pangeran. Lalu ada cerita tentang Alice in the Wonderland. Lalu contoh yang lain yaitu Rapunzel dan Snow White. Nah, itu beberapa popular example from narrative text. Dimana biasanya kalau misalnya seorang guru memberikan sebuah contoh naratif, biasanya contoh-contohnya itu seperti Cinderella, Alice in the Wonderland, Rapunzel, atau Snow White. Nah, pasti sudah tahu semua ya cerita dari beberapa contoh yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini essential ingredients of successful narratives. Nah, di sini biasanya setiap teks itu pasti ada patterns-nya. Ada bentuknya seperti apa yang mencerita atau yang menjadikan sebuah ciri khas dari sebuah teks. Nah, di sini bentuk dari successful narratives itu seperti apa? Yang pertama ada an introduction. An introduction, this includes who, what, where information. Who is in the story, what is happening, and where is the story set. Nah, jadi di sini biasanya introduction-nya dia menjelaskan yang pertama who, siapa pemainnya, siapa karakternya, siapa main karakternya, lalu apa ceritanya, lalu where is the story set, di mana cerita itu settingnya, kira-kira di mana, misalnya di sebuah desa atau di sebuah istana, itu seperti itu ya. Itu introduction. Untuk yang a complication, di sana ada a complication. Complication itu seperti apa? Narratives usually have some kinds of problems for the main characters. Nah, biasanya kalau dalam sebuah cerita pasti ada konflik atau ada problems. Kira-kira problems itu seperti apa? Misalnya contohnya untuk cerita Cinderella, dan cerita Cinderella kan problemsnya itu ada satu anak yang dianaktirikan itu ya, yang dianggap seperti pembantu, di mana dia tidak bisa mengikuti sebuah pesta karena dia tidak mempunyai baju yang bagus. Nah, itu kan sebuah problems. Biasanya nanti kalau dalam sebuah cerita itu pasti ada problemsnya. Main problems for the main characters. Nah, terus ada a series of events. Di sini ada events. Events itu maksudnya ada cerita. Kira-kira ceritanya seperti apa? Several events happen in the story as the main characters attempt to solve the problems. Jadi nanti ada eventsnya, ada bentuk-bentuk, ada cerita-cerita, runtutan cerita, di mana bagaimana cara si main karaktersnya tersebut, si pemain utamanya untuk solve the problems, untuk bagaimana memecahkan problem tersebut. Lalu setelah itu ada a resolution. A resolution itu apa? The complication is solved. Nah, di sini nanti ada sebuah cerita di mana nanti bagaimana cara pemain utamanya itu membuat cerita tersebut atau membuat masalah tersebut terselesaikan. Nanti ada sebuah ceritanya. Lalu a conclusion. The narrative finishes with a concluding paragraph to sum up the story for the characters. Jadi maksudnya di sini nanti ada sebuah konklusi, ada sebuah kesimpulan
bagaimana cerita itu diselesaikan. Nah, itu bentuk dari narrative text. Jadi ciri dari narrative text itu ada introduction, complication, series of events, resolution, sama conclusion. Dan biasanya dalam sebuah narrative itu ada the moral value. Sometimes the characters in the narrative learn a lesson or a moral about life. Nah, jadi biasanya salah satu ciri khas untuk narrative text itu pasti ada moral value-nya. Kira-kira dari moral value dari cerita Cinderella itu apa? Biasanya pasti ada satu moral value atau beberapa moral value yang bisa dipetik dari cerita tersebut oleh para readersnya atau oleh para pendengar dari sebuah cerita tersebut. Gitu ya. Nah, ini structuring a narratives. Nah, tadi udah dijelasin. Di sini setting the scene ini maksudnya dari introduction. Pertama, setting the scenes itu ada siapa, di mana, dan bagaimana. Apa sih, gimana sih ceritanya, siapa sih yang menjadi pemeran utamanya, lalu pemeran pendampingnya atau gimana gitu ya. Lalu setelah itu ada problems. Nanti setelah problems biasanya di sini events. Jadi nanti eventsnya dari rising action terus nanti ke klimaks. Nanti pasti ada klimaksnya. Kayak gitu. Terus setelah ada klimaks pasti nanti ada falling action. Maksud dalam falling action ini biasanya itu adalah salah satu runtutan cerita di mana karakter utamanya itu sudah punya solve the problem, sudah menyelesaikan problem tersebut. Nah, biasanya ini sudah ada ininya, resolutionnya. Lalu setelah itu nanti resolution, dimana nanti di resolution itu adalah diberikan konklusi atau diberikan kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, biasanya dalam narrative ini nanti pasti ada moral value-nya, kayak gitu ya. Lalu nanti ini your exercise, make your own story. Dimana nanti kalian bisa cari atau misalnya bisa buat cerita sendiri boleh, atau bisa juga ngambil dari cerita yang sudah ada. Maksudnya bisa ngambil adapted dari cerita Cinderella atau dari cerita Snow White, dari cerita yang tadi Rapunzel, tapi harus diubah ceritanya. Bisa misalnya diubah akhirnya atau diubah klimaksnya. Misalnya dari cerita Cinderella, kalian bisa ubah itu menjadi cerita misteri. Misalnya seperti apa? Jadi nanti kalian you have to make your own story. Jadi nanti kalian harus mengubah ceritanya kalau misalnya kalian mengadaptasi dari cerita yang sudah ada. Atau misalnya kalian benar-benar membuat cerita sendiri. Jadi misalnya dari awal sampai akhir itu your imagination. Terserah kalian bisa ini banyak genre-nya, kalian bisa ambil genre tersebut atau bisa juga kalian menggabungkan dari adventure dengan komedi atau misalnya fantasy dengan love story. Itu kalian bisa. Jadi kalau bisa kalian harus membuat your original story. Jadi jangan sampai kalian mencutat atau mengambil cerita yang sudah ada dalam Google. Coba kalian imajinasinya buka, buat your interesting story about narratives. Kalian harus disesuaikan dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Structuring narratives-nya ada introduction, ada tentang problems-nya, ada klimaksnya, lalu tiba-tiba ada falling down, terus tiba-tiba nanti ada resolution-nya dan ada moral value-nya. Kayak gitu ya. Okay, thank you for your participation and for your appreciation for this video. So you have to be creative to make your own story, to make your original story, and I hope you can be a good writer for the narratives. Thank you. See you tomorrow.